Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami, memimpin kami sepanjang hari, sepanjang tahun sampai hari ini. Kami bisa hidup ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau terus memimpin kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan pakai kami untuk bisa membawakan pakai saya yang untuk bisa membawakan firman Tuhan, dan biarkan apa yang sudah dipersiapkan ini semua berasal dari Tuhan. Juga Engkau saja juga mempersiapkan anak-anak-Mu untuk mendengar firman Tuhan, dan bukan hanya mendengar tapi juga bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami membutuhkan Tuhan untuk semuanya ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara semua. Malam? Kurang semangat ya karena sudah malam kali ya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya dikasih judul Planning for the Future. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini bukan saya yang menikah gitu ya. Saya ini dipercaya untuk menjadi pembina ya di dalam sakramen khusus. Nah, sakramen khusus salah satu yang harus dipersiapkan atau diurusin itu adalah pernikahan. Ya, apa saja sih sebenarnya yang harus disiapkan dalam pernikahan? Setiap pengantin pasti juga akan mempersiapkan pernikahannya dengan baik ya. Walaupun kadang sudah ada IO-nya, tapi pernikahan itu tetap juga dipikirkan atau direncanakan juga dengan baik oleh si pengantinnya, kedua mempelainya. Nah, Bapak Ibu, apa saja sih sebenarnya yang dipersiapkan? Ada checklistnya ya saya coba cari ya checklist ya, karena saya belum menikah nih ya, saya coba cari di Google gitu ya. Apa sih yang harus dipersiapkan di dalam mengatur pernikahan gitu ya. Checklistnya saya coba cari apa saja gitu ya. Nah, yang pertama sih pasti ya ada pasangannya gitu ya. Kalau saya wanita cari pasangannya yang laki-laki, dan laki-laki cari pasangan yang perempuan gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak bisa menikah ya Bapak Ibu. Lalu apa yang dilakukan? Tanggal pernikahannya. Kapan nih gitu ya. Budgetnya juga ya. Wah, kalau budgetnya sedikit harus gimana? Kalau budget yang besar harus gimana? Dan siapa tamu yang akan diundang gitu ya. Dan bahkan juga ada tempat pernikahannya, di mana, bagaimana. Kalau semua sudah tahu, maka mulailah kita mencari catering, foto gitu ya. Ada cari kue, mungkin make upnya gitu ya. Bahkan invitationnya, seremoni di gereja tuh harus bagaimana gitu ya. Atau mungkin sanjit gitu ya, seperti apa gitu ya. Nah, bahkan menu makanannya mau apa, mau Chinese, Western gitu ya, kita harus siapkan gitu ya. Bahkan pengurusan surat pernikahan gitu ya. Lalu hotelnya, transportasi katanya. Dan kalau sudah selesai semuanya, makanya perlu juga dipikirkan bagaimana nih bayarnya ya. Nanti gimana cara pembayarannya nih ya. Nah, itu harus dipersiapkan dengan baik dan benar, bukan? Harus dipersiapkan. Dan tentu saja itu membuat capek badan, capek hati ya, capek pikiran, capek semuanya rasanya ya. Nah, saya sih belum menikah gitu ya, seperti tadi saya bilang, tapi banyak sekali yang pengantin keluhkan gitu ya. Kalau mereka aduh capek, aduh pusing, aduh begini ada begini ya, ada urusan bahkan sampai nanti bisa berantem di situ ya. Waduh ya, itu semua terjadi sepertinya ya katanya ya di dalam pernikahan, persiapan pernikahan. Dan kalau semua udah selesai, bilangnya akhirnya sudah selesai. Lega rasanya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah di dalam kesibukan yang ada melibatkan Tuhan? Bagi pasangan yang akan menikah, apakah melibatkan Tuhan di dalam persiapan-persiapan yang ada? Dan bahkan kalau kita sebagai orang yang sakramen khusus gitu ya, ataupun gereja, apakah juga melibatkan Tuhan di dalam mempersiapkan atau membantu mereka untuk bisa lebih baik lagi? Coba lihat checklistnya. Tadi saya udah bilang, semuanya ada.
Tetapi tidak ada checklist untuk berdoa, nggak ada checklist untuk cari Tuhan, nggak ada. Mungkin itu yang biasa dilakukan dalam setiap rencana-rencana, bukan hanya pernikahan. Tapi dalam setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Semua ada, tetapi tidak ada doanya di dalamnya. Tidak ada cari Tuhan di dalamnya. Nah Bapak Ibu, banyak rencana di dalam hidup kita. Ditulis baik-baik, direncanakan dengan baik-baik. Tapi apakah ada menaruh Tuhan, mencari Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kita cari Tuhan dan taruh kepada Tuhan? Atau kita merasa udah jago, ini loh aku yang bisa, aku yang hebat, aku yang sudah terbiasa melakukan semuanya ini. Saya udah jago sepertinya udah berapa lama di dalam sakramen khusus misalnya ya. Jadi ini udah gampang gitu, merem aja udah langsung terjadi gitu ya. Sehingga tidak lagi melibatkan Tuhan. Tidak lagi cari Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena apa yang kita lakukan ini semua, kita bisa berhasil semuanya ini karena siapa? Si aku. Bukan kamu. Bukan kamu. Tapi aku. Bukan Tuhan, tapi aku. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar firman Tuhan gitu ya. Dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Coba kita belajar, kita buka sama-sama. Planning our future. Kita buka sama-sama ya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan semuanya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Itu temanya ya. Nah, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar aja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu, pada abad pertama, itu adalah sebuah masa yang luar biasa hebatnya. Bukan hanya terjadi penganiayaan pada zaman itu, tetapi juga di masa itu juga ada terjadi perdagangan yang sangat luar biasa. Sebuah bisnis jual beli itu ya, yang sangat sukses dilakukan pada masa itu. Dan itu dilakukan oleh orang Yahudi Kristen juga gitu ya. Seperti Aquila dan Priscilla gitu ya. Aquila Priscilla itu dia sebagai tukang kemah pada zaman itu. Dan dia pergi melakukan perjalanan bisnis di berbagai daerah. Mereka di Korintus, di Efesus, di Roma dan sebagainya. Nah, Aquila dan Priscilla juga melakukan perjalanan bisnis ini. Nah, di dalam surat Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 itu surat itu dialamatkan kepada orang-orang yang berdagang, para pedagang Kristen ini ya, yang melakukan perencanaan perdagangan dengan salah. Nah, di dalam ayat 13 dikatakan di situ apa? Hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Bapak Ibu, pada kalimat ini bukan berarti kita nggak boleh punya rencana. Bukan berarti kita nggak boleh nih hidup ini nih ada rencana ya A, B, C, D sebagainya. Nggak boleh. Enggak, bukan itu maksudnya. Tentu saja boleh kita punya rencana, bahkan harus rencana ya. Yakobus juga bukan mengkritik orang-orang yang mau usaha. Bukan mengkritik orang-orang yang mau dagang atau orang kaya yang pada saat itu punya usaha yang baik gitu ya. Dan Yakobus juga bukan melarang orang untuk memiliki keinginan untuk bisa cuan atau untung ya.
Waktu mereka berusaha gitu ya, wah cuan untung, gak boleh sepertinya. Enggak, bukan itu Bapak Ibu. Tetapi yang ditekankan Yakobus adalah kita nggak boleh menjadi sombong atau memegahkan diri gitu ya. Atas apa yang kita miliki, atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita pikirkan. Atau mengira apa yang kita lakukan di dalam hidup kita ini untuk masa depan kita ini adalah di bawah kontrol diri kita sendiri. Ya, atau karena kehebatan atau kebiasaan kita. Bukan itu Bapak Ibu. Tetapi Yakobus mau kasih tahu apa yang ada, yang terjadi dalam hidupmu, rencana-rencanamu itu adalah rencananya itu adalah kehendak Tuhan. Adalah karena kehebatan Tuhan. Bapak Ibu coba lihat rencana pedagang di ayat 13 itu. Yang pertama apa? Pergi ke kota Anu, rencananya dia. Yang kedua apa? Tinggal di sana selama 1 tahun rencananya. Lalu berdagang di sana. Lalu mendapatkan untung. Bapak Ibu di sana ada tujuan kotanya, yaitu kota Anu. Lalu dibilang apa? Ada waktu yang akan terjadi 1 tahun tinggal di sana. Lalu apa yang dilakukan di sana? Dagang. Lalu dapat untung. Ya, ini yang direncanakan oleh si pedagang ini gitu. Dan si pedagang ini begitu yakin, begitu rasanya wah pede banget gitu ya. Aku pasti berhasil, yes berhasil. Sepertinya dengan rencana yang ada ini aku pasti berhasil. Semuanya baik, sepertinya dia tahu the future, masa depannya. Kalau dia rencanakan dengan baik, dia tahu masa depannya, maka dia bisa berhasil. Karena apa? Yang ngontrol hidupnya adalah dirinya. Yang tahu masa depannya adalah dirinya. Karena saya sudah merencanakan dengan baik. Dengan kehebatan, dengan kebiasaan saya berdagang gitu ya. Yang biasa dia lakukan gitu, si pedagang ini lakukan. Itu saya pasti berhasil. Karena merasa bahwa dirinya lah yang mengatur masa depannya. Namun Yakobus kasih tahu bahwa sebenarnya mereka nggak tahu masa depan mereka. Mereka nggak tahu apa yang harus terjadi di masa depan mereka, itu nggak tahu. Bahkan Yakobus menggambarkan hidup mereka itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Uap itu ya, kalau asap atau uap gitu ya, ada kelihatan ya kayak gumpel-gumpel. Tapi sekejap aja kena angin langsung hilang. Nah itu Bapak Ibu, Yakobus kasih tahu, kamu bukan siapa-siapa, nggak tahu masa depannya, kamu nggak tahu apa-apa, tapi kamu belagak tahu. Bisa saja Bapak Ibu pedagang itu merencanakan usaha dengan baik. Tapi ketika dia pergi ke satu tempat, si kota Anu misalnya. Tapi apa yang terjadi? Nyatanya nggak berhasil. Mungkin ada bencana di kota itu. Mungkin ada krisis di kota itu. Ada perang. Ya, atau ada lainnya gitu ya. Yang sehingga membawa ketidakberhasilan di dalam perdagangannya. Sehingga pedagang ini tidak untung. Nggak bisa dapat keuntungan. Mungkin juga Bapak Ibu dia sakit. Atau mungkin juga dalam perjalanan dia mati. Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia nggak tahu masa depan dia. Sehingga apa yang dilakukan nggak berhasil. Tidak berjalan dengan baik. Kalau bahasa kerennya ya. Gatot katanya. Gagal total. Ya, nggak bisa berhasil. Bapak Ibu kita tidak bisa ngontrol hari depan kita. Masa depan kita. The future. Karena apa? Hari esok. Waktu kita, masa depan kita itu di tangan Tuhan. Dan hidup kita bukan karena usaha, bukan karena hebat kita, bukan karena diri kita yang menentukan hidup kita ini. Tetapi Tuhan yang menentukan masa depan kita. Kita hanya bisa tunduk pada kehendak Tuhan. Kita mau taat kepada kehendak Tuhan. Jika ada orang Kristen yang mengabaikan Tuhan di setiap rencana-rencana dia, maka orang itu sedang menyombongkan diri, sedang memegahkan diri, merasa dirinya hebat, nggak butuh Tuhan.
Dan tindakan menyombongkan dan memegahkan diri ini adalah salah, kejahatan, dan itu dosa. Bapak Ibu, saya akan kasih satu film ilustrasi gitu ya. Bapak Ibu, orang ini minta sama Tuhan seperti dia tadi berdoa ya, dalam keadaan krisis, dalam keadaan yang gak enak hidupnya, dia minta tolong sama Tuhan. Udah dikasih tolong ya, tapi untuk satu tempat kelihatannya memang gurun gitu ya, gak ada bagusnya. Tetapi pada saat itu dia datang, dia waktu itu lihat tempatnya kelihatannya bagi dia bagus, dia pergi ke sana. Tapi waktu dia pergi ke sana, Tuhan kasih halangan-halangan. Sepertinya jangan ke sana, Tuhan pegang dia, jangan ke sana. Untuk perginya ke tempat ini yang lebih bagus. Kelihatan gurun, tapi sebenarnya dalam di sana ada air yang indah, danau, tempat minum yang air yang banyak. Tapi pada saat itu dia cuma di tempat yang itu, dia satu tetes saja begitu happy. Padahal sebenarnya ada tempat yang lebih baik. Bapak Ibu, Yesus sayang kita loh. Yesus mengasihi kita bahkan sampai mati untuk kita. Dia katakan, I love you. Kamu anakku. Aku tahu yang terbaik buat kamu. Aku tahu memberikan yang terbaik buat kamu. Dia aja mati buat kita. Yesus mengetahui yang terbaik buat kita. Tapi apakah kita peka akan kehendak Tuhan yang terbaik buat kita? Bapak Ibu saudara sekalian, kadang kita dalam hidup kita di tahun 2024 ini, Happy New Year sepertinya. Yesus tahu Bapak Ibu yang terbaik buat kita. Apa yang terjadi nanti di tahun 2004 kita nggak tahu. Masa depan itu ada di tangan Tuhan. Tapi di sini kita mau peka akan kehendak Tuhan yang terbaik buat kita. Mungkin kadang ada interupsi dari Tuhan, ya, yang membawa kita kembali kepada kehendaknya. Tapi apakah kita sadar interupsi itu? Bapak Ibu, dia tahu yang the best buat kita. Tapi ayo kita mau peka terhadap panggilan atau kehendak Tuhan. Mungkin kadang kita gak suka diinterupsi. Dan merasa bahwa rencana kita yang the best, bukan Tuhan. Tapi kita mau taruh rencana kita ini kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Dalam Mazmur 127 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Yang bangun rumah siapa? Yang mengawal kota siapa? Kita atau pengawal. Tapi itu sia-sia kalau bukan Tuhan. Jadi artinya apa? Kita butuh Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kita. Bapak Ibu, kita mau butuh Tuhan dan kita bisa seperti gambar ini. Lord, I need you. I cannot do this alone. Kita gak bisa lakukan ini sendiri. Bapak Ibu,
Apa rancanganmu, rencanamu di dalam keluargamu? Mungkin kita punya anak. Anak mau sekolah di mana? Seperti apa? Mau bagaimana? Kita mungkin punya rencana yang terbaik untuk masa depan dan keluarga kita. Anak-anak kita mau taruh kepada Tuhan. Keluarga kita mau taruh sama Tuhan. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mau minta tolong sama Dia. Bukan dengan usahaku, tapi karena Tuhan. Bagaimana dengan usaha di tahun depan? Di tahun ini maksudnya ya, tahun 2024. Apakah akan ada kemajuan ekonomi? Presidennya siapa nih? Wakilnya siapa nih? Gak tahu nih, apa yang terjadi nih nanti ya tahun depan? Usahanya bakal bagus gak? Atau ekonomi nanti semakin turun? Atau naik? Gak tahu. Tapi kita mau taruh kepada Tuhan setiap rencana usaha-usaha kita, pekerjaan kita kepada Tuhan. Kita mau minta tolong sama Dia. Bagaimana dengan rencana-rencana kita di dalam, mungkin ada yang mau cari kerjaan, mau cari sekolah mungkin juga ya, yang kuliah. Atau mungkin mau cari jodoh. Siapa Tuhan? Mau gimana Tuhan? Mau seperti apa Tuhan? Gak tahu. Kita mau kasih taruh ke dalam tangan Tuhan. Kita mau serahkan kepada Tuhan. Bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan tahun ini? Program sudah dibuat, rencana sudah dibuat sampai 1 tahun. Tapi kita mau kasih taruh ke dalam tangan Tuhan. Kita mau berserah terus pada Tuhan. Kita mau lihat bagaimana masa depan kita taruh kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kemarin Natal mau follow up orang-orang yang ada sekitar ini yang datang, tamu-tamu. Apa yang kita mau follow up? Bagaimana? Seperti apa? Kita mau taruh rencana program yang ada kepada Tuhan. Ini gereja Tuhan. Tuhan akan tahu yang terbaik buat gereja ini. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh planning kita, masa depan kita kepada Tuhan. Apapun itu. Bapak Ibu, kita gak tahu hari esok. Tapi Tuhan selalu menyertai. Kita menyanyi satu lagu, takut tahu kan hari esok. Namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Banyak hal yang kita gak pahami dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini, apa terangnya? Tangan Tuhan yang pegang. Yuk kita nyanyi lagu satu ini, biarkan dia menjadi satu ingatan kita. Bahwa Tuhan yang pegang tangan kita, masa depan kita. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Bapa ini surga, kami membutuhkan Tuhan. Tuhan pegang tangan kami. Tuhan tolong kami. Kami gak tahu masa depan kami.
Tapi Tuhan yang tahu masa depan kami seperti apa. Biarkan kami terus berserah, bergantung kepada Tuhan. Tuhan saja udah mati bagi kami. Apalagi Tuhan dalam penyertaan dalam hidup kami, Tuhan selalu pimpin. Kami sudah lihat Tuhan memimpin begitu rupa. Biarkan tahun 2004 ini, seluruh rencana-rencana kami taruh kepada Tuhan. Seluruh masa depan kami, hidup kami taruh kepada Tuhan. Biar Tuhan yang pegang, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan firman ini, biarkan ini menjadi ingatan bagi kami di awal tahun 2024 ini. Kami terus mau berdoa, datang ke tempat ini untuk berdoa, datang untuk bisa berserah kepada Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kami. Datang untuk sujud menyembah, berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kesempatan ini. Bukan karena hebat dan kuat gagah kami, tapi karena Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk mengingatkan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.